Andai kan saya juga lawyernya Ali, saya ingin mempertemukan Syarifah itu dengan Ali. Biarkan mereka bicara, kita translate dua-dua. Datang di Indonesia, melamar tengah malam, ditolak, kemudian seakan. Baik, Tabe, saya stit dulu videomu, bos. Ini juga permintaannya para netizen kepada saya. Tolong dikomentari terkait teman pengacara kita yang dari Sengkang Wajo. Bos, pertama-tama ingin saya sampaikan kepadamu bahwa saya juga keluarga besar orang Wajo. Ibu kandungku itu adalah dari seorang pejuang besar yang ada di Wajo. Jadi, secara tidak langsung saya juga menjaga adat istiadat kita di Tanah Wajo. Walaupun saya lahirnya di kota Parepare. Dan saya juga sama dengan bosku. Saya juga banyak makan pendapatan yang ada di Jakarta sana. Jadi walaupun saya berkedudukan kantor pusat di Parepare, namun fisik saya selalu berada di Jakarta atau di Kalimantan untuk menangani beberapa perkara-perkara yang sama mungkin dengan bosku yang lakukan. Terkait bosku katakan bahwa Ali itu siapa sih orang di Wajo itu yang mau menerima orang yang melamar tengah malam. Tidak ada adat Wajo begitu menerima orang asing datang ke kampungnya melamar tengah malam, bos. Mungkin kau lupa apa ya? Membaca story atau bertanya kepada Nisa lebih jauh terkait orang tersebut. Karena kenapa? Yang saya tahu dari cerita yang beredar bahwa orang itu datangnya telat tengah malam, bayangkan. Dari Arab Saudi pulang dulu ke kampungnya di India. India naik pesawat kita tahu berapa lama. Terus sampai ke Jakarta transit. Jakarta dapat mobil charteran atau mobil sewa. Masuk lagi ke Wajo. Tepat kira-kira tengah malam dia sampai di sana dini hari. Kira-kira jam 1, jam 2. Terus kau biarkan dan terlantar. Tidak ada orang melamar tengah malam. Orang kecapean baru datang, masa langsung melamar tengah malam? Coba kalau saya balik, bosku. Kira-kira orang tuanya Nisa mau terima nggak kalau tiba-tiba dia datang siang? Andai kan saat dia datang dari India, tiba di Jakarta, Jakarta ke Makassar, Makassar ke Wajo, tiba-tiba si Ali ini datangnya tepat di siang hari. Kau terima nggak lamarannya? Ini saya balik pertanyaannya. Jangan begitu, bosku. Harusnya sebagai adat ketimuran, yang saya tahu nih, Pak adat tahu Wajo orang Bugis, itu kalau orang datang, kalaupun kau takut dia tengah malam, minimal kau kasih bantal dulu, kasih minum, kasih bantal. Namanya juga tamu dari jauh. Amde kan kita curiga ya. Terus biarkan dia tidur sampai pagi. Lalu panggil RT RW untuk mendampingi. Terus apa maunya? Jangan langsung kau lapor ke polisi, kasihan juga orang. Di mana-mana bos yang namanya polisi, itu orang juga biasa salah paham. Ini bayangkan, Ali itu tidak tahu menau tentang kondisi situasi Indonesia. Tiba di kampungnya orang, terus situasinya, kondisinya seperti itu. Melihat rumahnya juga beda, jalan-jalan yang dilalui juga beda, orang-orangnya juga beda, bahasa juga tidak paham. Bayangkan kalau kita di kampungnya orang sendirian. Coba kalau bosku datang ke India sendirian mau melamar, tiba tengah malam di depan rumahnya orang, kira-kira kau mau bikin apa? Begitu. Sama juga kondisi Ali. Dia tidak tahu apa-apa. Harusnya sebagai masyarakat yang beradab, ya kita kan ini tomatan resiri mana, maksudnya kasihlah misalnya bantal atau apa biar dia tidur sampai pagi, lalu panggil RT RW atau tetangga-tetangga, lalu panggil Nisanya, translate kembali apa sih maunya ini anak. Setelah kita tahu, barulah kita berbicara, omongin yang namanya lamaran. Ali itu juga pasti akan mengatakan, saya sudah datang secara baik-baik tapi dia tolak saya. Ya mungkin Ali tidak terlalu sakit hati. Tapi ini kan tidak ada pembicaraan, Anda blok dari Makassar menurut cerita yang beredar. Sampai Ali penasaran kenapa tadinya chatnya begitu asik di WhatsApp, tiba-tiba di Indonesia kok diblok semua. Wajar orang. Saya juga secara pribadi bosku, di luar profesi saya sebagai pengacara, tentu saya juga penasaran kok tiba-tiba saya diblok. Tadinya saya mesra-mesra begitu, tiba-tiba diblok. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada guntur. Tiba-tiba saja, semua hilang kontak. Ya, tentu saya pasti juga agak heran. Tentu saya juga bertanya-tanya. Sama dengan si Ali. Jadi wajar kalau si Ali dari India ini masih penasaran sampai sekarang. Saya sih maunya begini, bos. Kau kan lawyer di situ. Andai kan saya juga lawyernya Ali, saya ingin mempertemukan Syarifah itu dengan Ali. Biarkan mereka bicara, kita translate dua-dua nih. Kita pakai translate, kamu mewakili Nisa, saya mewakili Ali. Kita translate dua-dua nih. Ini kan belum pernah ketemu mereka. Cuma melalui TV, masing-masing pihak berbicara, mengklaim diri masing-masing benar. Bagaimana kalau kita pertemukan? Kita konfrontir keduanya. Karena di dalam hukum juga,
konfrontir itu diatur oleh undang-undang. Ayo kita pertemukan yang mana benar, yang mana salah. Saya yakin TV-TV nasional akan mendukung pernyataan saya. Daripada begini, tidak ada ini, bully nasional itu akan tercipta terus dari hari ke hari. Jadi kalau bisa, itu usulan saya kepada TV-TV nasional nih. Ada nggak yang mendukung saya nih? Netizen gimana? Mendukung saya atau tidak? Dari Tanah Bugis, Sulawesi Selatan, saya